Kamarudin ini sempat mengatakan bahwa di era Presiden Jokowi lah hukum ini menjadi paling rusak. Dan sekarang dia juga menuding bahwasannya SBY pernah bersujud dan menyembah dirinya. Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Ada beberapa topik menarik yang ingin saya bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah soal Kamarudin, pengacara almarhum Brigadir Yosua yang mengklaim bahwa dirinya lah satu-satunya lawyer atau pengacara yang pernah disembah oleh mantan Presiden SBY. Memang luar biasa sekali Kamarudin ini. Nah, yang kedua ini adalah soal Wakil Gubernur Jawa Barat. Jadi ya, baru-baru ini Wakil Gubernur Jawa Barat ini mengusulkan bahwa untuk menekan kasus HIV AIDS di Jawa Barat, salah satu solusinya adalah dengan cara apa? Yaitu dengan cara poligami, coba. Coba bayangkan saja, keren sekali kan solusinya. Nah, tapi baiklah, langsung saja saya bahas yang pertama terlebih dahulu. Ya, nama Kamarudin Simanjuntak akhir-akhir ini semakin melejit. Terlebih ya, usai menjadi pengacara almarhum Brigadir Yosua. Ya, jujur saja ya, saya tidak heran kalau nama Kamarudin ini semakin melejit. Lah bagaimana nggak melejit coba? Statement-statementnya ini sangat fantastis dan bombastis. Bahkan nama-nama seperti Ahok atau Basuki Cahayapurnama, kemudian nama Jokowi hingga SBY Yudhoyono juga ikut disebut-sebut oleh si Kamarudin ini. Ya mungkin ya teman-teman penonton di channel 2045 TV ini sudah ada yang tahu. Ya baru-baru ini Kamarudin ini mengklaim bahwa mantan Presiden SBY Yudhoyono pernah menyembah dirinya, coba. Luar biasa kan? Coba bayangkan saja, seorang mantan Presiden RI diklaim pernah menyembah seorang pengacara bernama Kamarudin. Di mana coba harga diri bangsa ini? Atau jangan-jangan ya, si Kamarudin ini merasa sudah selevel dengan Tuhan. Ya siapa tahu kan, bener gak? Ya jadi ceritanya itu begini ya, Kamarudin ini mengaku pernah disembah oleh Presiden SBY agar tidak membongkar terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di eranya pada saat itu. Nah, kasus korupsi yang dimaksud ini adalah korupsi Wisma Atlet Hambalang dan kasus korupsi EKTP. Ya jujur saja ya, banyak sekali publik yang heran terhadap pernyataan Kamarudin ini. Apakah benar mantan Presiden RI Pak SBY ini pernah menyembah seorang pengacara bernama Kamarudin? Nah kan itu pertanyaan kita semua. Ya jujur saja sebenarnya ya saya secara pribadi ini kurang percaya juga. Ya tapi kalau mendengarkan statement-statement Kamarudin ini memang hal tersebut dikatakan secara jelas dan gamblang melalui video yang viral di media sosial. Nah, tapi biar lebih jelas ya dan tidak salah paham, silakan disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Waktu saya bongkar Wisma Atlet Hambalang sama IKTP kan aku yang penjarain itu. Di situ berapa menteri itu yang saya penjarain ya? Angelina Sondak, Anas Urbaningrum, Jero Acik, Andi Malarangeng. Karena aku yang dulu bongkar itu kan sampai Presiden sujud menyembah saya. Di Indonesia satu-satunya lawyer yang pernah disembah Presiden itu saya. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Ngeri sekali kan pernyataan dan statement-statement dari Kamarudin ini. Coba bayangkan, ngeri sekali kalau saya mendengarnya. Dan terkait dengan klaimnya tersebut ya, ternyata belakangan ini Kamarudin pun akhirnya mengklarifikasi ucapannya. Ya, jadi si Kamarudin ini ya mengatakan bahwa sebenarnya yang menyembah dirinya itu bukanlah SBY secara langsung. Melainkan yang menyembah itu adalah utusan dari SBY yang punya pangkat Jenderal Bintang 3. Begitu katanya. Lah iki piye? Katanya presiden yang sujud ke dia, tapi sekarang berubah bahwa yang sujud adalah utusan SBY. Nah ini sebenarnya mana yang benar coba? Bisa-bisanya si Kamarudin ini. Ya sekarang yang menjadi pertanyaan adalah siapakah Jenderal Bintang 3 yang dimaksud si Kamarudin ini? Apakah Bahar Smith?
Kayaknya ya tidak mungkin lah kalau Bahar Smith. Karena ya kalau Bahar ini kan bintangnya nggak main-main, bos. Bintangnya ini bintang 5, bos. Bukan bintang 3. Nah, balik lagi soal klaim Kamarudin Simanjuntak, pengacara almarhum dari Brigadir Joshua. Jadi ya, kalau dilihat dari pernyataan Kamarudin, sepertinya ada sesuatu yang janggal. Apakah itu? Ya, kan awalnya dia ini ngomong bahwa di Indonesia ini satu-satunya lawyer yang pernah disembah oleh presiden itu cuma saya. Begitu katanya. Luar biasa kan Kamarudin ini. Nah, setelah statementnya itu viral ya di media sosial dan Partai Demokrat juga tidak terima hingga melayangkan somasi terhadap Kamarudin. Ternyata Kamarudin pun mendadak langsung mengklarifikasinya, coba. Lah ini kan aneh sekali, bener gak? Memang ya si Kamarudin ini kadang-kadang ente. Ya, tapi meskipun begitu, Kamarudin mengaku bahwa dirinya ini belum menerima somasi terkait dengan pernyataannya. Dan dia pun tidak mau meminta maaf kepada Demokrat karena merasa tidak ada yang salah dari pernyataannya. Nah, kalau ini memang benar ya, berarti bisa jadi apa yang disampaikan oleh Kamarudin ini memang benar. Ya siapa tahu kan, tinggal dibuktikan saja nanti. Ya sekarang semua orang juga tahu lah di kasus korupsi Hambalang banyak sekali kader-kader elit Partai Demokrat yang masuk dalam penjara. Tapi hanya ada Ibas dan SBY yang tidak tersentuh oleh hukum sama sekali. Ya kalau sekarang Demokrat menepis pernyataan Kamarudin, ya itu silakan saja, sah-sah saja. Tapi kan semua itu harus bisa dibuktikan dengan data, bukan hanya sekedar asumsi dan opini. Nah, terkait dengan hal ini, baru-baru ini pihak dari Partai Demokrat sendiri telah menepis tudingan dari Kamarudin. Demokrat tidak terima jika SBY dikatakan menyembah Kamarudin. Menurut Andi Arief, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat, SBY tidak pernah menyembah Kamarudin. Bahkan dia juga mengatakan, sepanjang yang saya ketahui ya, SBY itu menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kata Andi Arief. Ya, tapi lebih lucunya lagi adalah Andi Arief ini juga menuding balik bahwa Kamarudin ini telah menyebarkan hoax. Selain itu, Andi Arief juga menuding bahwa Kamarudin tidak bisa mengontrol diri dan kesurupan panggung. Begitu katanya. Lah ini apa lagi coba kesurupan panggung? Ya tapi kalau diperhatikan ya, menurut saya Kamarudin ini gak jauh beda lah dengan yang namanya Samsudin, dukun yang terkenal memiliki ilmu keris petir geni. Mengapa saya katakan demikian? Ya karena jika diperhatikan ya, dia ini makin lama makin terlihat banyak memainkan akrobat. Ya jujur saja saya salut dengan keberanian Kamarudin ini. Tapi makin lama kok pernyataannya ini makin melebar kemana-mana ya. Terlihat tidak fokus gitu aja. Ya mungkin ada yang masih ingat ketika Kamarudin menyinggung soal nama Ahok dan perceraiannya. Ya tidak lama kemudian dia juga menyinggung nama Presiden Jokowi. Padahal kasus yang dia tangani adalah kasus Sambo dan kematian Brigadir Joshua. Tapi kenapa melebar kemana-mana? Dan kasus Sambo sendiri sekarang ini sudah masuk dalam tahap rekonstruksi. Artinya apa? Artinya tidak lama lagi kasus ini akan masuk ke pengadilan. Dan di pengadilan lah semuanya ini akan menjadi terang benderang. Ya harapan saya Kamarudin ini sih harusnya lebih fokus sajalah kepada kasus Sambo. Bukan malah melebar kemana-mana. Ya sekarang kita tahulah dalam video yang beredar luas di media sosial, Kamarudin ini sempat mengatakan bahwa di era Presiden Jokowi lah hukum ini menjadi paling rusak. Dan sekarang dia juga menuding bahwasannya SBY pernah bersujud dan menyembah dirinya. Nah ini kan parah sekali pernyataannya, bener gak? Ya memang luar biasa sekali lah Udin sedunia ini. Nah kemudian yang terakhir ini adalah saya akan membahas soal Wakil Gubernur Jawa Barat yang mengklaim bahwa untuk menyelesaikan persoalan kasus HIV atau AIDS, maka solusinya adalah dengan cara menikah dan poligami. Luar biasa kan? Entah jujur saja ya, saya masih belum tahu apakah solusi ini yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Ya, atau ini hanya asumsi dan opini pribadi karena berdasarkan dari pengalaman.
Ya siapa tahu kan, bener gak? Ya sekedar informasi saja, diketahui ya bahwa sebelumnya dari 5 daerah dengan kasus HIV tertinggi, ini adalah Jawa Barat yang nomor 1. Sedangkan kota Bandung ini adalah yang tertinggi kasusnya dan kemudian diikuti oleh Bekasi. Ya asal tahu saja ya, terdapat 3.744 kasus HIV atau AIDS di Jawa Barat berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada Januari hingga Juni 2022. Adapun faktor penularan terbanyak ini berasal dari hubungan heteroseksual, homoseksual, biseksual, pengguna nafsa suntik, dan penularan dari ibu kepada bayinya. Nah ini kan sangat mengerikan sekali. Ya kita doakan sajalah semoga ya pemerintah daerah setempat ini bisa menangani masalah kasus HIV atau AIDS dengan baik. Jadi bukan hanya lewat cara menikah ataupun poligami. Ya saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.